Shalom, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di live Instagram pada hari ini. Dan kita akan membahas satu topik, yaitu bicara tentang unconditional love, yaitu mengasihi tanpa syarat. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, sebelum kita berbicara tentang unconditional love, kita harus tahu dulu bahwa bicara tentang unconditional love ini adalah yaitu bicara dalam konteks Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Nah, ini supaya kita tidak sampai salah untuk mengerti tentang hal ini. Saya sudah catat, saudara, beberapa tema selama saya melakukan live Instagram ini, yaitu yang pertama saya sudah bahas tentang coronavirus. Dan coronavirus ini adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan tanda-tanda akhir zaman, ya. Sehingga ini adalah salah satu bagian untuk tanda akhir zaman yang sifatnya general, saudara. Yang kedua, saya sudah bahas tentang lockdown, yaitu ngebahas tentang Nuh secara khusus di Batra. Kita bicara juga tentang 2 Samuel dan segala macam, saudara. Banyak hal yang sudah kita bahas, yaitu bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, itu juga kita bahas di di tema lockdown, saudara, secara khusus. Dan kemudian saya ngebahas juga tentang dosa dan keselamatan. Saya sudah bahas tentang itu. Terus kemudian kita bahas tentang pencobaan dan ujian. Dan kemudian kita ngebahas tentang kehendak Allah versus kehendak pribadi. Itu sudah dibahas di dalam topik-topik kita sebelumnya. Dan kemudian kita bahas tentang duri dalam daging kemarin, dan kali ini kita ngebahas tentang unconditional love. Nah, saudara, sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kembali kami bertemu di dalam acara ini secara khusus di live Instagram ini, dan hamba bersyukur karena hari-hari ini kami hanya butuh kebenaran firman Tuhan untuk dipaparkan, dibentangkan dengan jelas. Oleh karena itu tujuan dari kebenaran firman Tuhan dibentangkan dengan luas, tujuannya cuma satu, agar kami semua melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapak, kasih yang tanpa syarat itu akan menjadi berkat bagi kami, khususnya malam hari ini. Semua yang mengikuti live Instagram ini pasti dilawat oleh Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dan kuduskan kami semua. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan dulu kronologinya, saudara, bicara tentang unconditional love. Ini konteksnya adalah Allah terhadap kita, saudara. Nah, kalau kita melihat, saudara, apa yang Allah sudah kerjakan di dalam hidup, perencanaan penciptaannya itu secara tertib, saudara, karena Allah menjadikan Taman Eden dan isinya itu begitu sangat sistematis, tertib, terstruktur, sehingga manusia itu diciptakan di hari kesekian. Setelah segala sesuatu disiapkan, cakrawala sudah ada, penerang sudah ada, dan segala macam sudah ada, tumbuh-tumbuhan sudah ada, buah-buahan sudah ada, belum binatang ya, baru manusia ada. Jadi manusia itu sudah dipersiapkan toolsnya dulu, saudara. Sudah disiapkan, setiap kebutuhan dia sudah disiapkan, baru setelah itu manusia ada. Nah, itu hebat sekali. Sehingga ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia bilang, ciptaanku itu baik. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia bilang, sungguh amat baik. Jadi tadinya good, berubah menjadi excellent, saudara. Kualitasnya ada di posisi itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting bagi kita semua untuk kita memahami dulu. Jadi Allah itu tidak punya hasrat untuk memikirkan sesuatu tentang manusia itu salah. Tidak. Karena Allah itu punya hati yang luas, yang tanpa batas. Dia adalah Alfa dan Omega. Sehingga dia mau memberikan yang terbaik untuk ciptaan-ciptaannya. Harus tahu dulu nih, pola pikirnya, frame kita harus sampai di situ dulu. Sehingga ketika Allah menjadikan segala sesuatu, terjadi eksiden. Nah, waktu eksiden itu kemarin kita sudah bahas tentang arti dosa itu ya. Saudara jangan tanya lagi karena nanti saya akan jawab ada beberapa pertanyaan. Jadi waktu dia bicara tentang dosa, kita bicara tentang dosa waktu itu.
Mereka jatuh di dalam dosa karena Adam dan Hawa ya berkonspirasi. Itu masalah terbujuk, masalah makan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu, saudara. Nah, udah akhirnya itu ada posisi jatuh dalam dosa. Nah, waktu jatuh dalam dosa, saudara, ini yang menarik. Allah itu tidak pernah mengutuk manusia. Saudara kalau baca benar-benar di dalam kitab Kejadian, saudara kalau mau baca serius di dalam kitab Kejadian, itu benar Allah tidak pernah sedikit pun mengutuk manusia. Ketika mereka jatuh dalam dosa, maka dia bilang, hai perempuan, susah payahmu dalam mengandung. Kalimatnya begitu ya. Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, susah payahmu dalam mengandung, katanya begitu. Nah terus kemudian ketika dia bilang begitu kepada Hawa itu, maka nafsu birahimu terhadap suamimu. Itu adalah bagian dari sebab akibat, saudara. Jadi karena Hawa itu jatuh dalam dosa, maka konsekuensi logisnya adalah dia melahirkannya sulit. Nah ini penting, saudara. Kita balik nih, saudara. Kalau seandainya manusia saat itu tidak jatuh dalam dosa, saya yakin Hawa melahirkan tidak perlu repot-repot. Tidak mungkin sakit, sambil baca koran, apa segala macam. Ya kan, chatting, langsung keluar tuh baik. Tapi karena dia jatuh dalam dosa, dan kemudian akhirnya ada konsekuensi logis. Nah, ada konsekuensi logis itu menjadi dosa turunan. Dosa turunan itu terjadi sampai kita sampai hari ini. Sehingga ibu-ibu melahirkan pasti sakit, saudara. Nah, ini dosa turunan. Jadi dosa yang terjadi gara-gara Hawa dan Adam. Kalau seandainya mereka tidak jatuh dalam dosa, maka cerita beda lagi, saudara. Kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, maka saya dan saudara tidak ada. Karena hanya dia doang. Oleh karena itu, kita ada dari produk-produk yang terjadi, saudara. Kalau runtut dari frame berpikir teologi kita ya, saudara ya. Sehingga waktu saat itu Allah bicara juga, hai Adam, terkutuklah tanah. Tanah dalam bahasa Ibrani Adama. Terkutuklah tanah karena kamu Adam. Dia tidak mengkutuk manusia loh. Jadi terkutuklah perbuatannya. Tanah karena kamu Adam. Artinya Adamah. Dan Adam berasal dari tanah. Maka Adam itu artinya berasal dari tanah. Karena tanah artinya Adamah. Terkutuklah tanah karena kamu Adam. Maka susah payahmu dalam mencari rezeki. Nah itu konsekuensi logis yang terjadi. Bahwa kita laki-laki harus bekerja keras. Kenapa kita bekerja keras? Karena Adam jatuh dalam dosa. Itu hukum dosanya begitu, saudara. Nah, waktu ketemu ular, saudara, dia nggak main-main. Ketemu ular langsung, Allah langsung tegas. Waktu dia ketemu ular, langsung dia kutuk ular itu. Hei ular, terkutuklah engkau. Maka engkau akan berjalan dengan perutmu. Nah, kalimatnya ini penting, saudara. Saya mau bacakan bagi kita. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-15, itu sudah dimulai dengan unconditional love. Dia bilang begini, aku akan mengadakan, Allah bicara kepada ular ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, hebat nih, saudara. Keturunan perempuan, kenapa tidak disebut dengan keturunan Adam, saudara? Inilah dimulai dengan satu karya penebusan, yaitu yang disebut dengan unconditional love. Jadi Allah sudah menerapkan kasih yang tanpa syarat. Walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetapi Allah menyediakan sebuah sarana, saudara, yang sudah memiliki satu proyek yang besar, yaitu sebuah penebusan. Maka dia bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, lihat, kita analisa baik-baik ya. Jadi ini berbicara tentang Yesus yang akan datang. Nah, kenapa demikian? Begini. Saya berasal dari papa dan mama saya. Karena papa mama saya menikah, maka mereka setelah diberkati melakukan layaknya suami istri, hubungan seks dan hamil, mama saya, keluarlah saya. Jadi saya ini ada gen papa, ada gen mama. Sedangkan Yesus tidak, saudara. Yesus itu tidak ada gen papa. Karena Yusuf tidak pernah hubungan seks dengan Maria. Nah, Yesus itu, Maria itu hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi dia hanya berasal dari perempuan. Jadi kata di dalam Kejadian 3 ayat 15 sebagai satu ungkapan nubuatan tentang Yesus yang akan datang. Artinya apa? Bahwa berawal dari segala sesuatu yang sudah dimulai dengan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, Allah sudah mempersiapkan sebuah perdamaian buat orang berdosa. Hebat ini, saudara.
Itu berarti unconditional love itu, saudara, nggak usah repot-repot. Jadi Allah itu, saudara, mengasihi tanpa syarat, saudara. Adam dan Hawa tidak ada komplain sedikit pun. Saudara mungkin bertanya, Pak, Adam dan Hawa itu bertobat nggak? Ya bertobat. Kenapa? Karena setelah Allah menghukum perbuatannya, susah payahmu dalam mengandung, maka Hawa tidak komplain, maka susah payahnya dalam mengandung. Dan Adam bekerja keras, artinya kalau dia tidak bertobat, maka dia menentang hukuman itu, saudara. Tapi karena dia melakukan hukuman itu, maka impact-nya tetap ada, saudara. Nah, itu berarti ada pertobatan Adam dan Hawa. Ini konteks menyeluruh dalam poin itu. Nah, poin ini menjadi penting sekali bahwa unconditional love, Allah mengasihi itu tanpa syarat. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah telah mengasihi kita tanpa syarat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi tanpa syarat. Ini penting sekali. Poin ini menjadi poin yang dasar bagi kita untuk kita berpikir positif tentang Allah. Sehingga saudara tidak sedikit pun diberikan ruang gerak untuk berpikir tentang Allah yang salah. Kendati peristiwa itu sangat tidak menyenangkan, saudara. Nah, unconditional love dimulai dengan Allah mengasihi tanpa syarat, saudara. Nah, waktu hukuman-hukuman itu adalah impact, saudara, ya, dari kalimat itu. Nah, baru mulailah di dalam Kejadian 3 ayat 21. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, dan Tuhan Allah, kalimatnya baik, membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. That's point. Ini yang disebut dengan unconditional love. Kenapa saya bilang ini disebut dengan unconditional love? Inilah poin penting, saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita. Waktu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, itu berarti sudah ada korban. Karena sebelumnya belum ada korban. Maka kulit binatang kalau diambil pasti ada korban. Maka sudah dimulai dengan sebuah penebusan dosa. Ini menarik sekali, saudara. Oleh karena itu, yang penting harus kita pahami adalah Tuhan itu bekerja dengan begitu sangat tertib. Sehingga kasihnya tidak perlu diragukan, saudara. Sehingga Tuhan itu menyediakan satu fasilitas atau wadah atau perantara untuk kita mengalami penebusan. Artinya, saudara, Tuhan punya berbagai cara untuk dapat menyelamatkan saudara dan saya dengan cara apapun. Itulah Tuhan kita. Ini menarik sekali, saudara. Oleh karena itu, saudara, waktu Tuhan itu membuat pakaian dari kulit binatang, membuktikan bahwa ada pengorbanan. Baru kita masuk, saudara, tahapan demi tahapan. Ini saya ngebahas dari konteks Perjanjian Lama. Karena nanti kita akan bermuara dalam konteks bagaimana Yesus menerapkan unconditional love. Ini kita bicara Allah dalam konteks PL, saudara. Karena kita harus bicara tentang hal itu. Jadi Allah dalam konteks PL, Allah yang menjadi kesatuan tiga-tiganya itu, saudara, sudah memberikan sebuah contoh teladan, saudara. Yaitu dengan penerapan yang tadi saya baca. Nah, dimulai lagi, saudara, dengan kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang penting? Di dalam kitab Imamat, saudara, kalau saudara baca perlahan-lahan dari kitab Imamat, saudara, sudah dimulai, saudara, korban-korban. Jadi setiap manusia itu jatuh dalam dosa, ada aturan mainnya. Yuk, apa aturan mainnya? Dibuat begini. Ambil domba atau kambing atau apapun itu, lembu yang tidak bercacat celah. Dan dia harus tambun. Artinya harus gemuk, saudara. Tambun, tidak bercacat celah. Dan kemudian dibawalah, tidak boleh penyakit loh, saudara. Dan waktu disembeli itu dombanya itu harus gemuk, saudara. Dan dia harus disembeli, saudara. Waktu harus disembeli itu, nah, seorang imam, saudara, harus meletakkan tangannya di darah domba itu, saudara. Dan waktu dia meletakkan tangan itu, sambil imannya itu mengarah kepada kedatangan Mesias, saudara. Ini yang disebut lagi unconditional love. Jadi mengasihi tanpa syarat. Allah punya segala cara yang saya tadi katakan. Dia menggunakan atribut atau media supaya saya dan saudara dimerdekakan. Hebat. Sehingga dalam konteks dalam Perjanjian Lama, saudara, sehingga ada orang yang jatuh dalam dosa nih, saudara. Dia harus kasih domba yang tidak bercacat celah, gemuk. Disembeli, darahnya itu sebagai penebus dosa. Dan kemudian lemaknya itu harus dipisahkan, saudara.
dan dagingnya harus dipanggang. Ya, ini menarik ya. Nah, lemaknya itu dibakar, diberikan itu menjadi persembahan buat Tuhan Allah. Sebagai persembahan yang hidup lewat korban itu, saudara. Artinya, dalam konteks PL pun Tuhan sudah membuat satu cara supaya manusia itu tidak hidup dalam kesesatan, tidak hidup dalam neraka, tapi dia tetap dalam koridor diselamatkan oleh Tuhan. Ini disebut dengan kasih karunia Tuhan, saudara. Sehingga ketika domba itu disembelih, maka disitulah letak daripada unconditional love. Allah mengasihi tanpa syarat. Walaupun dengan media-media seperti itu, tetapi itu memberikan satu gambaran dalam hidup kita bahwa Tuhan itu bekerja begitu tepat, detil bagi kita masing-masing. Nah, oleh karena itu sebenarnya dengan apa yang terjadi hari ini, saudara itu hanya tahu seujung kuku, sedangkan Tuhan itu sudah detil sekali untuk dapat menyelesaikan coronavirus, untuk dapat menyelesaikan masalahmu, untuk dapat menyelesaikan pergumulan pribadimu, untuk dapat menyelesaikan pergumulan keluargamu. Artinya Tuhan punya segala cara untuk membebaskan saudara dari setiap kemulut dosa, saudara. Ini penting sekali. Unconditional love. Dia mengasihi tanpa syarat. Maka Amsal bilang apa? Kalau orang benar itu jatuh berulang kali, maka dia akan bangkit berulang kali. Tapi kalau dia 7 kali ya. Tapi kalau orang fasik, kalau dia jatuh, dia habis, saudara. Saya tidak memberikan saudara ruang toleransi bahwa saudara bebas untuk melakukan kejahatan atau jatuh dalam kesalahan. Tidak boleh begitu. Tetapi ada satu ruang di mana Allah mengasihi kita tanpa syarat. Wah, hebat. Kalau Tuhan itu punya syarat dengan kita, semua kita nggak akan bisa masuk surga. Percayalah, saya tidak akan masuk, saudara tidak akan masuk. Maka karena Tuhan itu mengasihi tanpa syarat kepada saudara, kendati engkau jatuh dalam dosa, dia ingatkan saudara untuk wake up, saudara bangkit lagi. Walaupun engkau sudah diselamatkan, ingat, engkau kemungkinan bisa jatuh lagi. Tapi engkau dibangkitkan lagi oleh karya Roh Allah dalam hatimu. Nah, ini penting, saudara. Nah, baru kita masuk dalam konteks perjanjian baru. Yaitu apa? Ternyata konteks perjanjian baru, Allah yang tadinya abstrak, saudara, dalam konteks perjanjian lama, maka Allah itu berbicara dengan cara apapun, menggunakan ornamen media, yaitu domba yang tidak bercacat celah itu. Sekarang Allah itu datang sebagai manusia. Ini yang selalu diributin oleh pihak sebelah. Mereka tidak setuju, saudara. Mungkin ada orang yang beranggapan, mana mungkin sih Allah itu jadi manusia? Iya, nggak usah pusing capek-capek. Kalau Allah jadi manusia, Allah jadi binatang, terserah dia, karena dia adalah Allah. Kalau dia adalah Allah, dia bebas mau jadi apapun juga. Tapi yang nggak boleh adalah saudara mau jadi Allah, you nggak akan mungkin bisa. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau Allah sebagai manusia, you nggak usah komplain, karena dia bebas mau jadi apapun juga, karena dia adalah Allah. Nah, ketika dia datang sebagai manusia, kalimatnya apa? Di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara, ini menarik, saudara. Saya akan bacakan bagi saudara. Dalam Filipi pasal yang kedua, saudara, pasal yang ke-7 dan 8 itu kalimatnya begini. Yang walaupun, kalimatnya dari ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, Filipi pasal yang kedua. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini tidak bicara mati loh Yesus. Yesus tidak bicara mati di sini. Jadi Allah mengosongkan dirinya, telah mengosongkan diri, kenosis. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa yang bilang Allah mati? Allah tidak mati. Karena ketika Allah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, maka disitulah nilai penundukan diri. Ini yang disebut dengan penundukan diri Allah untuk menjawab unconditional love. Itu poinnya di situ. Jadi Allah itu menerapkan kasih yang tanpa syarat itu. Dia berani meninggalkan posisi dia dan mengambil rupa sebagai seorang manusia. Itu berarti penundukan dirinya sampai dia mau jadi seorang manusia. Tidak mudah, saudara. Saya kasih tahu sama saudara ya. Untuk mau menjadi superstar, saudara, saudara bisa pakai cara apapun.
Saudara mau jadi penyanyi terkenal, bisa pakai cara apapun. Saudara mau jadi pengusaha hebat, bisa pakai cara apapun. Saudara mau jadi apapun, bisa dengan upaya apapun, dengan cara apapun. Tapi ingat, orang itu kalau sudah punya segalanya, dan orang itu punya kehidupan yang luar biasa, berani turun hidupnya dia sampai dengan titik minus, dan tidak mudah. Itu butuh perjuangan yang keras, ekstra energi lagi saudara, untuk dia menjadi sebagai seorang manusia. Itu tidak gampang. Dia tidak mati. Inilah Allah yang disebut dengan unconditional love. Jadi kita kalau mau bicara tentang Jumat Agung dan Paskah, saudara harus lihat cerita ini dengan utuh saudara. Karena sudah dimulai dengan kejadian, yaitu karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah harus datang sebagai manusia. Supaya domba itu tidak didatangkan lagi ke gerejamu masing-masing. Kalau Yesus belum datang, korban penebus dosa itu terus datang ke gereja. Waduh, gereja ramai sekali dengan binatang. Waduh, hamba Tuhan semua kolesterol, bros. Aduh, darah tinggi, kolesterol semua, dipanggil Tuhan semua. Karena seluruh binatang ada di dalam gereja, saudara. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, artinya Allah itu berpikir dengan apik dan tertib, saudara. Unconditional love. Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Wah, hebat. Jadi ini kita nggak bicara hal teknis, saudara. Ini kita bicara tentang dasar fundamental dari kekristenan itu apa, saudara. Supaya saudara mengerti, paham dari firman ini apa maunya. Oleh karena itu, saudara, ketika Allah itu mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, itu butuh energi keras sekali, saudara. Karena dia yang punya segalanya berani datang sebagai manusia. Kalau tidak dengan energi yang keras, tidak akan mungkin bisa datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, saudara, hargailah Allah yang begitu mengasihi engkau tanpa syarat. Nah, apa praktikalnya? Praktikalnya sederhana, nanti saya akan kasih tahu. Apa itu praktikalnya? Nanti kita akan bahas tentang Matius pemungut cukai. Nah, ini belum sampai dengan poin itu. Karena saya mau sampaikan khotbah ini supaya saudara jelas dan kemudian sampai dengan titik ketemu. Dan akhirnya Petrus, dan kalau kita konteks itu, dan Yesus datang sebagai seorang manusia, saudara. Ingat loh, Yesus datang sebagai seorang manusia. Jangan bilang datang sebagai Tuhan. Dia datang sebagai seorang manusia. Sehingga kalau dia datang sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib sebagai manusia. Tapi dia bangkit sebagai Tuhan. Itu harus clear, saudara. Maka saudara sering sekali salah. Dia datang, maka dia sebagai Tuhan Yesus. Maka Tuhan disalibkan dan dia mati. Itu teologi yang keliru. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati adalah Yesus sebagai manusia. Itu beda. Oke, lihat baik-baik. Maka ketika Petrus bertanya tentang dalam Matius pasal yang ke-18, saudara baca aja nanti di rumah. Tentang arti kalau saudara ada bergaul dengan orang dan segala macam. Dan yang siapa yang mengikat di bumi dan segala macam. Artinya kalau kita punya masalah dengan seseorang harus ada pemulihan ya saudara. Jangan sampai tidak ada pemulihan. Karena ini unconditional love. Dan kemudian saat itu Petrus bertanya, jadi berapa kali Tuhan kami harus mengampuni orang? 7 kali kah? Yesus bilang tidak, Petrus. Yesus tuh bilang apa di dalam Matius pasal yang ke-18 saudara. Ayat yang ke-21. Yesus bilang apa di ayat 21 dan 22, dia bilang begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, Petrus. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa kali itu? 490 kali. Kalau satu hari itu 1 tahun itu 365 hari. 70 kali 7 itu berarti 400. Apa artinya? Mengasihi orang, mengampuni orang itu, Petrus, sampai unconditional, tanpa batas, saudara. Waduh. Tanpa syarat. Aduh. Jadi benar-benar kita mengampuni orang itu berbuat salah sama kita sekali. Kita mengampuni berulang-ulang kali buat dia. Itu diajarin oleh Yesus. Jadi seburuk apapun hari ini hidupmu, sebenarnya kita nih gak layak, saudara, dipulihkan oleh dia. Tapi dia mengasihi kita tanpa syarat, saudara.
Karena dia mengasihi kita tanpa syarat dengan luar biasa, saudara. Masa engkau tidak mungkin bisa mengampuni orang itu? Enggak, Pak, saya bukan Yesus. Saya kasih tahu ya. Yesus datang sebagai manusia. Artinya kita punya potensi untuk melakukan sesuatu yang dia bisa kerjakan. Harus ada Tuhan dalam hidupmu. Ya, itu benar. Tidak ada lain. Kalau tanpa Tuhan engkau tidak bisa berbuat apapun. Saya setuju, saudara. Kita tidak akan mungkin bisa mengampuni itu dengan kekuatan kita. Tidak akan bisa mungkin. Apalagi orang itu sakiti kamu tiap-tiap hari. Dia berperilaku kasar kepada kamu. Dia sex abuse sama kamu. Dia KDRT dengan kamu. Dia memperlakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Nggak akan mungkin kau bisa mengampuni dia. Ya, tapi Tuhan kasih perintah. Kamu harus mengampuni dia. Tanpa batas. Nggak gampang, saudara. Oleh karena itu, waduh Pak Pendeta ngomong seperti ini gampang. Tunggu dulu. Saya pernah disakiti, saudara. Tapi saya bisa mengampuni. Sampai hari ini, saudara, saya tahu. Tuhan terlalu baik buat hidup saya. Oleh karena itu, kita semua yang menyaksikan live Instagram ini, kita harus ngerti ya tentang hal-hal yang paling baik dalam hidup ini. Ini kalau enggak kita jadi masalah. Kalau enggak kita nggak jadi masalah, kita berbuat sesuatu yang salah untuk melihat sesuatu itu harusnya besar, saudara. Kalau enggak kita jadi masalah terus dalam hidup kita. Maka pada saat itu ada perumpamaan, saudara, tentang perempuan orang Samaria. Jadi murid-murid tanya, orang Farisi tanya, jadi bagaimana sih yang disebut dengan sesama itu? Yesus langsung ngomong. Dia bilang apa? Ini ada contohnya. Ada orang Lewi, para imam, lihat ada orang yang dirampok, dia cuek. Tapi orang Samaria ini mau kasih uang, ngobati, dan segala macam. Mana orang itu? Orang Samaria. Pada orang Samaria second cluster, saudara. Layar itu kehidupan ekonominya middle low. Dia tidak dianggap sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi lihat dia ya sebelah mata lah. Karena masalahnya ada di situ. Nah, kita lihat kayak begini, saudara, harusnya memahami, mengerti. Kalau enggak, kita tidak akan bisa mengerti tentang sesuatu, tentang unconditional love itu sendiri, saudara. Mengasihi itu tanpa syarat. Kita harus berulang-ulang kali. Tuhan bilang kepada Petrus berulang kali. Orang Farisi tanya, lihat tuh seperti perempuan orang Samaria yang murah hati itu. Kami bisa lakukan nggak hal seperti itu? Wah, itu nggak gampang, saudara. Nah, baru kita masuk inti khotbah kita, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-9, saudara. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai dengan 13, dia bilang begini, saudara. Intinya ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Matius itu orang Yahudi, bekerja untuk orang Romawi, mengambil uang, merampas uang orang Yahudi untuk dikasih ke orang Romawi. Karena pada zaman itu, Yahudi di bawah pemerintahan Romawi. Orang Yahudi hidup dalam hukum Taurat, tetapi dalam hukum sosial harus dikontrol dengan peraturan orang Romawi. Sehingga Matius itu bekerja sebagai pemungut cukai karena dia mengambil uang orang Yahudi diberikan kepada orang Romawi. Itu dia ceritanya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," kata Yesus. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Saudara tahu, ini ada firman Tuhan ini agak unik dan perlu harus kita bahas, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Dan ketika Yesus bertanya kepada Matius, dia bilang begini, "Ikutlah aku, follow me." Saudara, itu berarti Yesus kenal siapa Matius. Dan dia sekarang bicara sama saudara, "Follow me. Ikut saya kamu." Dan hebatnya, Matius langsung berdiri lalu mengikuti dia tanpa bertanya. Hebat, saudara. Harusnya Matius bilang, "Lu suruh saya ikut kamu, mau ngapain?" Harusnya begitu. "Ayo kamu ikut saya." Matius bilang, "Waduh." Harusnya dia bertanya dong. Tidak ada alasan, saudara. Dia langsung ikut Yesus. Waduh, hebat, saudara. Jadi
bicara tentang unconditional love ini, saudara. Aduh, kalau saya lihat ya, siapa saudara sih? Kita nih nggak layak, bos. Tapi saya dipanggil Tuhan, saudara dipanggil Tuhan. Siapa kita yang hari ini engkau diberkati Tuhan? Usahamu bisa jalan sampai hari ini. Engkau dapat suami yang baik, istri yang baik, dapat keluarga yang baik. Tapi walaupun ada pergumulan, ya biasalah di mana-mana keluarga begitulah. Saudara mau komplain dengan siapapun juga sama aja. Kita mau komplain dengan siapa? Makanya saya selalu bilang, dalam konseling saya, konseling pranikah sebelum orang menikah, yuk pikir baik-baik untuk menikah. Karena tidak mudah, saudara. Untuk bilang, you follow me. Nggak gampang. Saudara berani ambil keputusan ikut seseorang menikah. Itu nggak gampang, saudara. Kalau engkau tidak punya alasan yang kuat, bahaya. Kemarin saya sudah bilang, dasarnya jangan karena dia kaya, karena dia ganteng, karena dia cantik. Nggak akan jaminan, saudara. Tetapi kenapa Matius ikut Yesus dengan begitu cepat sekali responnya? Kenapa begitu? Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah sumber harapan dia. Itu poinnya. Karena Yesus adalah sumber harapan dia, maka dia berani melangkah untuk berjalan ikut Yesus. Kalau saya tidak merasakan kebaikan Tuhan, saya nggak mau melayani Tuhan. Toh saya tidak berhenti-berhentinya untuk melayani Tuhan. Ada aja cara Tuhan. Pokoknya saya tidak akan kasih kendor untuk melayani Tuhan. Dari kemarin saya bilang, saya bersyukur diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Saya bilang sama Tuhan kok tiap-tiap hari, saya salah Tuhan, banyak yang saya lakukan juga tidak baik. Ada, saya minta ampun sama Tuhan. Pasti kita belajar untuk diperbaharui ya. Saya hanya bilang sama Tuhan, jangan cabut urapanmu terhadap aku. Dan Tuhan jangan berhentikan untuk memberikan aku hikmat, saudara. Jadi selalu doa saya supaya Tuhan kasih saya hikmat, saudara. Tidak mudah, saudara, untuk dapat melayani Tuhan kalau bukan karena urapan dan hikmat. Tidak akan mungkin saya bisa jelaskan ini. Tidak akan mungkin. Urapan, hikmat, dan kuasa. Siapa yang tahu? Maka kadang-kadang kalau ada saudara yang memberikan pertanyaan, saya tahu pertanyaan dari tadi pagi saya sudah potong habis. Baru dibuka 2 jam aja, dari malam buka, pagi lihat udah full. Saya batasi, saudara. Saya pas baca pertanyaan-pertanyaan saudara dari kemarin, saudara. Hati saya bagaimana gitu ya, saudara. Saya tahu saudara punya pergumulan berat. Tidak mudah, saudara. Tapi Yesus bilang apa? Follow me. Matius berdiri, saudara, ikut dia. Aduh, hebat banget. Nggak usah pusing lah, ikut Tuhan. Saya tahu saudara punya masalah. Siapa sih yang gak punya masalah? Masalah keluarga kah? Masalah hidupmu dan segala macam. Terus mau ngapain? Apa yang harus kita buat? Dekat dengan Tuhan. Tuhan sekarang ngomong dengan saudara dan saya. Follow him. Follow him. Ikut dia. Tidak ada lain. Di dunia kita gak tahu sampai kapan selesai. Wuhan selesai. Di provinsi lain di Cina sekarang juga kena corona. Saya udah bilang kemarin, corona tidak boleh selesai satu negara, harus seluruh dunia selesai. Kalau satu negara selesai, susah, saudara. Indonesia selesai, Malaysia enggak, Filipina belum. Saudara pergi ke sana bawa lagi penyakit. Terus begitu. Saya nggak tahu. Tapi doa saya, doa kita semua, unconditional love. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Oke, dia bilang, follow me. You follow aja ikut Tuhan hari-hari ini. Mau ngapain lagi? Gontok-gontokan. Capek kita hidup ini. Ngebahasnya juga capek, saudara. Karena kenapa? Ya kalau kita begitu terus, jadi kita muter-muter aja gitu di padang gurun, gak keluar-keluar. Besok saya akan bicara tentang move on, saudara. Move on dan moving forward. Kita harus keluar dong. Dan kita harus bergerak keluar. Kalau kita putar-putar di situ repot. Besok aja saya akan bahas. Kita akan bahas topik itu, saudara. Nah, poin yang kedua adalah ayat 10. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, saudara. Ini kan pernah ada cerita dengan Sakeus. Ini cerita ya, part yang beda. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Hebat sekali, saudara.
Jadi ini adalah satu bagian firman Tuhan. Yang unconditional love itu, saudara, ternyata tidak pernah putus. Jadi kalau kita mengasihi orang tanpa syarat, kita lakukan apapun dengan ketulusan hati kita, itu nanti dengan sendirinya, saudara, orang-orang itu akan datang kepadamu. Hebat, saudara. Dia akan bercerita dengan bebas tentang siapa dia, masa lalu dia, dan segala macam kepada saudara. Karena kenapa? You tidak pilih-pilih orang bergaul. Kamu tidak lihat orang bergaul. Kamu mau bergaul dengan siapapun. Orang itu datang kepadamu, dan luar biasa mereka datang. Menikmati. Pemungut cukai ikut. Orang berdosa datang, makan bersama-sama dengan dia. Yesus tidak merasa itu risih, saudara. Mengasihi tanpa syarat itu, saudara, bukan berarti kamu jauhi orang yang jatuh dalam dosa. Oh, gue malas bergaul sama teman gue, udah divorce. Gue malas bergaul sama teman gue nih, dia udah mantan narkoba. Terus kenapa? Semua orang punya masa lalu kok. Tapi kita harus dapat jadi berkat di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika Yesus makan bersama dengan Matius, pemungut cukai, orang berdosa, kumpul bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayo, keren sekali. Hebat banget, saudara. Unconditional love, poin yang kedua adalah apa? Menembus ruang dan waktu. Dan tidak akan ada perbedaan dengan budaya, klaster ekonomi, dan pendidikan. Unconditional love. Hebat. Jadi kalau kita mengasihi orang berdasarkan lihat wajah dia siapa, ya nggak pantas ikut Tuhan. Kalau engkau mau ikut Tuhan, engkau tidak boleh melihat orang itu dengan latar belakang dia. Lihat baik-baik ya. Nah, ini penting, saudara. Saya nggak tahu apakah saya bisa jawab pertanyaan saudara, karena poin ini belum selesai. Saya mau khotbah dulu. Nah, ini penting bagi kita semua untuk kita merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika orang itu punya hati yang mengasihi tanpa syarat, saudara, aduh, dia begitu banyak orang datang, saudara. Siapapun orang itu. Maka saya bilang, lo mau pelacur kek, mau lo pelacur kek, mau lo udah cerai kek, mau apa kek, lo mau germo kek, lo bandar narkoba kek, lo mau jangkis kek, lo datang aja, bos. Nggak ada masalah. Ada masalah apa? Gue nggak ngelihat kamu lebih baik dari saya kok. Saya tidak lebih baik dari kamu. Tetapi saya lihat bahwa kamu adalah orang yang potensi dibenarkan oleh Tuhan. Karena saya pun juga sudah dibenarkan oleh Tuhan. Artinya, anugerah yang saya rasakan akan saudara rasakan. Unconditional love. Mengasihi tanpa syarat. Jadi masih ada pintu pertobatan kalau dia masih hidup. Seburuk apapun suamimu, seburuk apapun istrimu, unconditional love, kasih dia tanpa syarat. Karena saya kasih tahu, masih ada pintu pertobatan buat orang itu. Poin kita di situ. Tuhan itu tidak pernah jemu-jemunya, saudara, untuk menolong saudara. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, ini orang munafik ya. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka komplain. Karena orang Farisi itu, saudara, mengasihi itu. Ya, sombongnya minta ampun, saudara. Ahli Taurat. Merasa mereka tahu Taurat, mereka tahu firman Tuhan, dan luar biasa, saudara. Sehingga ngelihat orang berdosa, pemungut cukai, dia melihat remeh-temeh, saudara. Sombongnya minta ampun mereka. Mereka anggap mereka yang punya surga. Aduh. Mengapa gurumu makan bersama-sama pemungut cukai dengan orang berdosa? Terus kenapa? Ya ada masalah apa, saudara? Saya kadang-kadang bicara sama istri saya. Ini orang, iya, saya bilang nggak apa-apa mah. Ini orang punya latar belakang nggak bagus. Kita harus bergaul. Mazmur 26 saudara baca. Daud bilang, aku tidak bergaul dengan orang fasik dan segala macam. Tapi bukan berarti dia tidak bergaul. Dia tidak bergaul 24 jam, tapi dia harus jadi berkat. Paulus bilang apa? Ketemu orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, tapi bukan orang Yahudi. Nah, hebat ya. Ketemu dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani, tapi bukan orang Yunani. Tujuannya supaya Injil disampaikan dan dia mengalami pertobatan dari Tuhan. Unconditional love, mengasihi tanpa syarat. Ini penting, saudara. Ayat 11 itu orang komplain dan segala macam, saudara. Lihat ya. Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Itu poin. Mengasihi tanpa syarat. Murid-murid itu bisa ributin orang Farisi. Yesus jawab, orang Farisi itu pemungut cukai dan orang berdosa kumpul di situ, bisa ribut sama orang Farisi.
Stop, Yesus yang ngomong loh. Yesus nggak bilang stop, tapi Yesus jadi juru bicara langsung. Ingat, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Hebat. Jadi jangan berdoa gini, Tuhan. Orang Farisi bilang, aku tidak seperti dia. Orang berdosa berdoa apa? Tuhan, aku orang berdosa. Saya orang berdosa, butuh pemulihan daripada Tuhan. Unconditional love. Dia mengasihi engkau tanpa syarat. Ada amin, saudara? Apa yang saudara ragukan? Lu mau komplain apa lagi hidup ini? Nggak akan bisa. Hanya orang yang sehat. Bukan orang yang sehat memerlukan dokter, tetapi orang yang sakit. Jadi Yesus datang bukan untuk orang sehat. Lihat ya saudara. Saudara kalau bicara tentang Jumat Agung dan Paskah, saudara perhatikan baik-baik. Yesus itu diperhadapkan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dia jarang ngomong kan. Silent dia. Tetapi hebatnya, ketemu orang berdosa, Yesus banyak ngomong. Karena dia punya kepentingan kepada jiwa orang yang berdosa itu. Itu penting. Ya saudara mulai paham. Itu berarti pertanyaan yang sebelum saya jawab pun saudara tahu jawabannya apa. Karena engkau selalu berputar-putar dengan masalah itu. Harus berpikir, saya pun aja sudah dipulihkan oleh Tuhan. Masa suamiku, istriku tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Harus poinnya di situ. Ayat 13, Yesus bilang apa? Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, kata Yesus. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kamu, unconditional love. Dan bukan persembahanmu. Dia tidak suka yang ritual-ritual, saudara. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hebat. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Jadi hari ini yang terjadi dengan dunia, Allah sedang mengoreksi dunia. Sehingga dunia yang sudah dicemari oleh dosa ini, saudara, sekarang Yesus akan datang, saudara, dan dia akan berkata apa? Aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa. Apa artinya? Seluruh dunia doa saya, Indonesia, seluruh negara-negara yang terjangkit coronavirus, kita berlutut minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ini orang berdosa. Unconditional love. Kasih setianya begitu luar biasa, saudara. Dia mengasihimu tanpa syarat. Dan dia bisa mengampuni saudara. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Pak, ada Pak menghujat Roh Kudus? Ya iya. Karena Roh Kudus itu adalah, Roh Kudus berfungsi untuk menginsafkan seseorang. Sehingga satu pribadi yang akan membuat orang bertobat, kamu tolak. Sampai kapanpun kamu tidak mungkin diampuni dosamu. Karena dia yang hanya bisa mampu membuat engkau bertobat. Itu karya Roh Kudus dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu, poin ini menjadi penting yang tadi saudara sudah dapatkan. Yang pertama adalah, unconditional love itu yang pertama adalah, dimulai dengan apa? Datang menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, hidupmu akan menjadi berkat. Dan tidak boleh memilih-milih kepada siapa engkau bergaul. Tapi jagalah hidupmu, supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Orang banyak datang, jangan pilih-pilih ras apa dia, pergaulan apa, klaster ekonomi, klaster pendidikan seperti itu. Ya nggak boleh begitu bergaul. Yang ketiga, tidak perlu membalas kejahatan, karena kita punya pembela yang luar biasa, Yesus Kristus. Dia menjadi pembelamu hari ini. Dia pembela saya, dia pembela saudara. Dia ada berdiri di depan. Karena musuhmu akan ditaklukkan oleh dia. Orang benar dijaga Tuhan. Orang fasik akan kalah. Dan kita akan memiliki kemenangan demi kemenangan. Ini penting saudara yang saya mau sampaikan. Dan berikutnya saudara, mengertinya adalah apa? Yesus adalah jawaban dalam hidupmu. Oh, dia datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa. Nah, saudara-saudara, saya akan buka komennya lagi. Dan saya akan membaca beberapa pertanyaan, saudara, yang sudah masuk dari tadi pagi. 2 jam langsung saya closing supaya tidak terlalu banyak. Saya mau fokus di firman ini supaya dasar saudara mengerti tentang unconditional love itu jelas, saudara. Pak, mengampuni tapi tidak melupakan. Setuju nggak Pak? Mengampuni tapi tidak melupakan. Ya good, benar. Ada orang sakiti kamu, kamu ampuni dia.
tapi memang nggak bisa lupa. Tapi nggak bisa lupa, tapi tidak boleh membekas di hatimu. Nah, besok kita akan bahas itu tentang move on. Ya, jadi ini poinnya penting nih. Jadi mengampuni orang itu, tapi tetap nggak bisa lupa. Iya, bahwa dia pernah sakiti kita. Oh, itu penting. Mengampuni dia, tapi tidak pernah lupa dengan apa yang dia pernah lakukan. Tapi tidak boleh membekas dalam hatimu. Itu pentingnya. Pak, mengasihi walaupun terus disakiti. Ya bodoh, jangan begitu juga. Mengasihi terus walaupun terus disakiti. Ya bodoh. Kalau orang itu terus sakiti kamu, lebih baik menghindar. Ya, ngapain kamu bergaul sama orang yang selalu sakiti kamu? Nah, kalau saudara nggak bilang nih, ini suami apa istri, saya nggak bilang. Saya hanya baca, berdasarnya saya jawab. Kalau kamu bergaul sama orang itu terus sakiti kamu, ngapain bergaul sama dia? Itu berarti orang itu jadi batu sandungan buat kamu. Ya, bukan duri dalam daging loh. Beda loh sama konteks kemarin. Ini orang jadi batu sandungan. Oke. Shalom Pak. Apakah kasih tanpa syarat hanya dapat dilakukan karena kasih karunia? Tepat Bu, benar Bu. Kita bisa mengasihi tanpa syarat itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita belum menerima kasih karunia Tuhan, nggak bisa Bu mengasihi tanpa syarat. Nggak bisa. Istri saya bisa mengasihi saya tanpa syarat, saya mengasihi dia tanpa syarat. Nah, nggak bisa. Kita bisa lakukan itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, benar Bu, saya setuju. Saya nggak mau bahas ini karena nggak penting. Apakah salah tidak mau lagi berhubungan dengan mantan suami? Loh, kalau saudara sudah divorce, ya tidak berhubungan artinya apa? Bergaul terus sama dia? Enggak lah. Ya tegur sapa iyalah. Ya pastinya nggak bergaul lagi sama dia, udah pasti. Tapi tegur sapa tetap. Yang penting jangan ada kepahitan. Itu pentingnya. Saya sedang berusaha Pak mengasihi tanpa syarat, tapi pasangan saya meminta banyak syarat. Bagaimana dong? Ah, itu berarti pasanganmu lebay banget nih orang. Lebay banget, lebay. Saya sedang berusaha mengasihi tanpa syarat Pak, tapi pasangan saya banyak syarat. Bilang sama dia. Yesus bilang apa? Kalau kamu mau orang lain melakukan seperti apa yang kamu mau, kamu harus lakukan dulu. Jadi kalau kita menuntut ke istri kita, malu harus bangun ya, tiap pagi begini. Kamu harus lakukan dulu. Jangan banyak nuntut, kamu nggak bisa lakukan. Omdo namanya. Kayak orang Farisi aja lo. Shalom Pak Petra. Bagaimana tetap bisa mengasihi orang yang sudah mengecewakan kita, membohongi kita? Itu dia. Harus tadi prinsipnya itu yang saya bilang. Prinsip dasarnya adalah, kita ini kan sampah Pak. Bu ya, Ibu ya ini. Kita ini sampah. Saya ini aja udah dipulihkan Tuhan, udah bersyukur saudara. Udahlah saudara, bagaimana tetap bisa mengasihi dia? Mengasihi dia, iya. Oke, selesai. Udah sampai di situ doang. Beda loh dengan cara yang lain loh. Jadi kita juga harus bisa mengampuni dia. Kalau nggak repot saudara, ya saudara berputar-putar hanya di situ doang. Ya, oke. Shalom Pak. Apa tanda kita sudah benar-benar mengampuni orang yang sudah menyakiti kita? Saudara tahu nggak? Tanda saudara bahwa saudara sudah benar-benar mengampuni orang itu. Mau tahu jawabannya apa? Ketika ada orang menyebut nama orang itu dalam hidupmu, kamu tidak membalasnya atau menjawabnya dengan begitu sangat emosional. Itu bukti kamu adalah orang yang sudah dipulihkan. Contoh begini, si A pernah sakiti kamu udah ampuni dia. Untuk membuktikan kamu itu sudah mengampuni dia, ada orang yang bercerita tentang si A. Kalau kamu masih meledak-meledak, itu berarti kamu belum pulih hatimu. Atau yang kedua, kamu ketemu dia di mall, nggak boleh ya, harus dikarantina dulu ya, next lah. Ketemu sama dia, terus kamu menghindar jalan, itu berarti hatimu belum dipulihkan. Tegur aja, tapi tidak perlu ngobrol kan. Nah, ini pentingnya. Shalom Pak Petra, mau tanya Pak, ada berapa macam kasih itu? 4. Kasih pertama adalah paling tinggi agape. Kasih walaupun, kasih meskipun. Kasih walaupun kamu membenci aku, menyakiti aku tetap mengasihi engkau. Kasih philia, kasih karena kamu mengasihi aku mengasihi engkau. Karena aku mencintai aku tetap mencintai engkau. Gitu. Kasih yang disebut eros, nafsu. Dengan lawan jenis, tidak boleh sama jenis. Kamu laki-laki suka perempuan, ada rasa nafsu, saudara. Ada hasrat, keinginan, kasih eros. 4, storge. Storge itu kasih persaudaraan. Saudara disakiti, aku disakiti. Kakakmu disakiti, kamu disakiti. Itu dia 4 ya.
Bagaimana jikalau anak hatinya sudah sering disakiti, perasaannya sama orang tua sulit untuk mengasihi? Kamu tetap harus mengasihi orang tuamu. Kendati orang tuamu berulang-ulang kali sakiti kamu, kamu harus mengasihi dia. Karena dia yang melahirkan kamu. Tanpa dia engkau tidak ada. Saya kasih tahu, jangan sakit hati dengan orang tuamu. Jauh dari berkat ya. Nanti itu jadi tidak baik buat hidupmu. Tidak boleh ada sakit hati. Orang tua anak adu argumentasi biasa ya. Tapi yang penting adalah poin penting ada di poin situ ya. Oke, yuk. Om, bagaimana jika kita selalu mengasihi tanpa syarat lalu orang yang itu seenaknya sama kita? Oh, nggak bisa begitu. Kasih dia tanpa syarat tapi butuh hikmat. Jangan sampai dia kurang ajar sama kamu. Kamu udah mengasihi dia tanpa syarat. Saya udah percayakan dia. Tapi dia selalu terus sakiti kita. Ya lu gak usah lagi urus dia. Biarin aja. Artinya tetap mengasihi dia. Tapi jangan sampai jadi jatuh dalam dosa. Pak, jika sakit tidak bisa layani kebutuhan. Jika sakit tidak melayani kebutuhan rumah tangga atau seks. Pasangan yang sehat terlihat setia. Apakah dapat dikatakan ia unconditional love? Iyalah. Kalau orang itu udah sakit gitulah ya. Dia tetap setia walaupun penghasilan dia tidak bisa lagi kerjakan, mungkin dia kena penyakit stroke apa segala macam ya, dia sakit apa segala macam tidak melakukan, jadi ya udah saudara bagus ya, tetap mengasihi dia tanpa syarat. Jadi walaupun suamimu nggak ada penghasilan hari-hari ini, dipecat, dirumahkan, nggak dapat duit, kamu tetap sayang sama dia, jangan tinggalkan dia ya saudara. Walaupun suamimu tidak kasih penghasilan kepada kamu, kamu jangan ceraikan dia ya, jangan, udah kasih dia aja, kan kamu yang pilih dia ya. Oke ya, menikmati aja ya. Apakah bisa mengasihinya kembali Pak kalau masih ada kepahitan? Caranya bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kepahitan harus dituntaskan di awal dulu. Supaya engkau bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan ya Bu. Jadi ibu, kepahitan harus dipulihkan Bu ya. Bagaimana? Minta layani kalau ibu datang ke pendeta perempuan ya Bu. Supaya ada pelayanan pribadi, supaya hati ibu dipulihkan. Pastor, kalau kita punya teman yang kita kasih tapi dia buat kesalahan dan kita ampuni, salahkah bila kita menjauh sama dia? Nggak apa-apa juga, dia punya salah, oke. Bukan menjauh ya, jaga jarak. Bahasanya begitu, sama aja jauhin. Artinya apa? Saudara bukan malaikat kok. Suatu saat dia bisa sakiti kamu, daripada kamu sakit yang kedua kali, repot saudara ya. Berikut ya, bagaimana cara mengasihi tanpa syarat terhadap rekan kerja dan atasan yang membenci saya? Ya udah, kasih dia aja terus. Kalau dia benci, itu berarti kalau semua orang benci sama kamu, yuk pikir baik-baik, koreksi. Jangan-jangan kamu ada masalah. Ya kalau semua orang benci kamu ya, kalau hanya satu orang sih wajar ya. Kalau semuanya benci kamu, ada masalah sama kamu. Koreksi diri dulu ya. Ya Pak ya. Bagaimana jika kita disakiti berulang-ulang kali Pak sama suami kita? Ampuni aja dia. Dia suamimu. Yang dua telah menjadi satu, mau tidak mau terima dia apa adanya. Kayak saya bilang begini. Lebih baik nggak usah nikah kalau saling sakiti. Tapi kalau udah nikah, terima apa adanya. Kalau sebelum nikah, koreksi diri baik-baik. Perhatikan sungguh-sungguh, saudara. Jangan sampai udah nikah nyesel. Itu aja saya kasih tahu ya. Pak Pendeta, kalau kita diajukan pasangan tapi kita tetap setia, apakah itu juga mengasihi tanpa syarat? Iyalah, tetap aja setia Bu. Itu udah pasangan kita kok. Pacaran dengan duda atau janda beranak satu, dosa nggak Pak? Loh, nggak ada urusannya. Nggak apa-apa janda, duda, yang penting ingat ya, jangan cerai hidup ya. Pasangannya salah satu sudah ada meninggal. Punya anak 5 juga gak apa-apa kalau lo mau. Mengasihi tanpa syarat, bagaimana dengan orang yang sudah kita sayang lalu pergi gitu aja? Oh, kenapa dia pergi? Ya penting kamu jangan sakit hati lah. Itu aja pentingnya. Apakah ketika suami memukul kita, kita tetap harus memaafkan dia? Memaafkan dia, ingetin dia. Kalau dia pukul lagi, yuk lapor polisi. KDRT dia. Jangan sembarangan orang itu. Supaya suamimu tuh gak kurang ajar. Laki-laki harus ditegur, saudara. Kalau enggak, laporin polisi. Karena udah nggak bener. Sama istri udah pukul-pukul segala macam, istri buat kayak binatang. Laporin aja polisi. Kalau sekali udah diingatkan nggak bisa, kamu lapor polisi. Itu ya. Jangan suruh saya yang lapor, kamu aja yang lapor. Apa dalam memilih pasangan hidup harus mengasihi tanpa syarat Pak? Padahal kita punya kriteria tertentu. Oh iya, kalau pasangan hidup saya kasih tau, udahlah dia nganggur nggak apa-apa, dia mabuk, tukang mabuk. Ya enggak lah, nggak bisa begitu. Ini ceritanya beda. Kasih tanpa syarat tuh kalau pilih teman hidup ya saudara harus syaratnya jelas, takut Tuhan. Yang kedua harus punya hati. Apa itu? Harta dan properti. Ayai. Iyalah,
Kalau saudara takut Tuhan gak ada kerjaan tuh bukan takut Tuhan, bos. Nggak punya tanggung jawab, nggak bisa kasih makan lah, percuma, bos. Jangan makan cinta deh, saudara. Aduh, hari gini. Kak, apakah Tuhan Yesus Kristus hanya mengasihi orang-orang yang hanya taat kepadanya saja? Enggak, justru tadi dia datang kepada orang berdosa kok. Taat itu adalah impact. Oke, yang terakhir, waktu sudah habis. Salam, Pak. Apa suami memukuli saya di depan anak-anak juga bisa dikatakan mengasihi tanpa syarat? Oh, nggak bisa dong. Jika anak sudah mulai bertanya kenapa, apa yang harus saya jelaskan kepada anak-anak tanpa harus membuat mereka bersedih? Oke, bilang sama dia, doakan papamu supaya dia tidak pukul mama lagi. Udah gitu aja, santai aja. Kasih dia terus, kasih pengertian. Yang penting gini, ribut suami istri, kalau anak tahu, tolong tetap engkau bela suamimu atau istrimu supaya anak-anakmu taunya kamu kompak. Walaupun di dalam kamar kamu bisa aja saling komplain satu dengan lain. Itu yang paling penting ya. Oke, aku dari keluarga broken home, Pak. Kerja dan tinggal sama stepdad ya. Oke, Bapak tiri ya. Hubungan saya biasa saja. Sebisa mungkin aku menghindar. Ibu berusaha akur-akurin, tetapi aja aku nggak nyambung. Mereka ateis, Pak. Terkadang ibu jadi berubah gara-gara ulah suaminya dia ya. Ibumu itu ya. Orang tua tapi pada nyebelin. Lebih nyaman curhat begini daripada ke ortu sendiri. Jadi gimana, Pak? Ya udah, curhat sama Tuhan aja. Jangan curhat sama saya terus, Bu. Sama Tuhan aja ya. Curhat sama Tuhan lebih enak supaya ada penghiburan. Ya, kita lihatlah sambil curhat kepada Tuhan, doakan mamamu dan bapak tirimu. Nah, itu dia supaya Tuhan jamah mereka. Kalau enggak ya repot muter-muter di situ terus, Saudara. Nah, kita nih harus mengerti ya, Saudara ya. Jadi kita nih harus tahu begini ya, kenapa suami kita atau istri kita bermasalah, istri kita selingkuh kah atau suami kita selingkuh kah atau bagaimana dan segala macam, itu harus benar-benar kita itu sampai dengan satu titik ya saudara, harus lihatnya gini, kan saya yang pilih dia gitu loh, dan saudara tidak sempurna, saudara juga pasti ada kekurangannya. Mulailah belajar, oh kenapa ya begini ya, kalau seandainya suami saya begini, itu berarti gue ada salahnya juga. Atau istri gue begini, pasti gue ada salahnya juga. Udahlah, saling koreksi diri lah, supaya semua running well lah, jalan baik-baik. Nah, kita mengasihi tanpa syarat begini gitu loh. Nah, ini kan apalagi sekarang banyak, pasti penghasilan berkurang ya saudara ya. Penghasilan berkurang bagi mereka yang kerja harian dan segala macam, saudara. Apalagi nanti dirumahkan dan segala macam. Ya, saudara jangan banyak nuntut lah sebagai seorang istri. Ya, tenang-tenang saja, baik gitu. Atau saudara suami tidak bekerja, istri yang bekerja. Saudara juga jangan banyak jadi bos juga gitu di rumah. Kayak apa-apa gak usah begitu juga gitu loh. Ya menikmati, kalau kita kan keluarga hamba Tuhan. Kita keluarga hamba Tuhan ya begini ya menikmati. Tetap aja ada pertolongan Tuhan datang. Ya, kadang-kadang puding datang, kue datang, ikan datang, ayam bakar datang. Oh macam-macam saudara. Wah enak, durian datang. Waduh, saya menikmati banget saudara. Orang di rumah gak ngapa-ngapain. Karena kenapa? Makanan ada terus, menikmati kebaikan Tuhan. Daging babi datang, waduh, babi datang, semua datang. 1 ekor datang babinya. Wah, menikmatilah kebaikan Tuhan. Oke, saudara, kita sudah mau habis. Kita akan ketemu esok hari jam 7 malam dengan tema move on, atau kita bicara tentang moving forward. Kita bergerak ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Dan saya yakin pulihkan hatimu dan supaya engkau makin dekat dengan Tuhan. Doa saya, keluargamu dalam berkat Tuhan. Kita berdoa terus Indonesia dalam pemulihan Tuhan. Saya berdoa, saudara juga berdoa supaya tidak banyak korban coronavirus ini. Kita taat aja, kita berdoa dunia dipulihkan oleh Tuhan. Itu penting. Setan tidak boleh tidak boleh kerjai kita. Kita patahkan kuasa gelap, saudara ya. Jadi Italia ini apa segala macam, Iran dan ini segala. Oke, kita tolak lah dan kita berdoa supaya para orang-orang yang berhikmat diberikan hikmat oleh Tuhan menemukan obat untuk menangkal ini dengan baik. Ya saudara, arahkan hatimu, saya mau berdoa buat saudara. Diberkatilah setiap mereka yang mengikuti live Instagram ini Tuhan. Apapun masalah pergumulan keluarga mereka, Tuhan pulihkan. Suaminya dipulihkan, istrinya dipulihkan, anak-anaknya dipulihkan. Dan apapun yang mereka butuhkan, dicukupi oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu. Untuk menjaga saudara, menuntun saudara, memimpin saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Saudara, kita akan ketemu jam 7 malam esok hari. Esok adalah hari Jumat. Kita akan ngebahas tentang move on. Dan kita akan meningkat terus karena ada beberapa tema yang sudah kita dapat. Ini ada tema yang ke-8.
Nah, kita akan masuk ke tema 9, udah ada 10 tema ya, 11 tema sebenarnya, tapi tanya jawab. Dan kita akan ketemu di esok hari jam 7 malam. Tetap kuat dalam Tuhan, tidur malammu sangat menyenangkan hari ini. God bless.